وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا عليم الحكيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أبي وسلم أذكر بنا سؤالي آل بنا آدم نسأل صاحب هذا المكتب الشيخ الإمام الحميد محمد آية عليه آل سلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا علم لنا ما علمتنا sampai Halaman 71. Ya, 71. Amma izalatus syubhat. Manapun utawi ngilangi syubhat, ngilangi serupa, kesamaran. Wa kasful haqaiq, lan buka hakikat. Wa ma'rifatul asya' lan ngaweruhi pira-pira perkara alama ing atase perkara ya utawi asya iku ada ing atase ma. Wa idrakul asraran nemoni pira-pira rahasia allati jaimu dhahiru al-fadhi hadhil aqidah ingkang nerjemaken ing asrar apa dhahire pira-pira lafaz iki akidah. Fala miftah mongko ora ana kunci kumujud lahu kadwe izalah ila akhirih ilal mujahadah angin nemen-nemeni ing dalam oleh merangi nafsune hukum syahwat lan ngalahaken kesenangan nafsu wal iqbal kulliyah lan madhep kelawan sekabehane perhatian kabehane awak Allah ing atase Allah Ta'ala. Wa mulazamatul fikri lan ngelanggengaken pikiran mikir-mikir as-safi kang bening al-sawa ibu mujadalat saking mampu perdebatan. Jadi kalau kita itu ingin menghilangkan syubhat, samaran yang ada dalam akidah yang kadang-kadang ditemukan, atau ingin dibuka, bisa diberi yang mengetahui hakikatnya suatu masalah.
atau ingin mengetahui satu yang sesuai dengan hakikatnya satu itu, di samping ingin menemukan rahasia-rahasia yang telah diterjemahkan oleh lahiriah lafaz akidah, ya nggak ada kuncinya kecuali kita melaksanakan mengalahkan syahwatnya menghadap pada Allah dengan 100% dengan selalu menggunakan akal pikirannya yang murni, yang bersih dari campuran keterlibatan. Hal ini merupakan rahmat Allah, jadi bisa diperoleh kalau sudah diberi oleh Allah SWT. Tapi itu alaman yata'arraf. Rahmat ini akan hampir ngatasi wong kang mapakaken arang nafahatiha kanu belahane izalah bikotri rizki kadar piro-piro rizki Bacahabi azabi ta'arrubi lan kadar hilang-hilang oleh ma pakai awak wabi azabi kumpuli mahal kan kelawan bilang-bilang patutane pengguna qasaratul qalbi kan sucinya. Jadi antara satu sama lain itu tidak sama karena itu adalah pemberian Allah akan dilihat bagaimana keadaan orang itu. Allah SWT yang menilai. Jadi ada peringkat kalangan orang yang akan mendapatkan seperti ini, ada beda antara yang satu dengan lainnya. Sama aja, Nabi saja peringkat, Rasul ada peringkat. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah, karena itu Allah yang memberi itu Allah. Yakbidu wa yabsutu. Allah lah yang akan menentukan, akan diberikan. Tapi ini ada ungkapan tafidu alaman yata'arraf binafa'atiyah yang akan dialirkan kepada orang yang memang menunggu-nunggu akan kanugrahan Allah SWT. Diberi berapa? Dikasih rezeki. Jadi nanti pemberiannya yang kembali pada Allah SWT akan diberi berapa. Dan biasa bitarut bilang-bilang oleh apa? Oleh mapak kemenang, orang sholat terus menerus. Ya mestinya akan beda dengan yang kadang-kadang apa kadang-kadang. Dan situasinya juga akan dilihat gimana situasinya, apa itu butuh atau bukan dibutuhkan. Allah yang tahu. Samping akan melihat bagaimana hati orang yang menerima itu. Makanya diungkapkan oleh Nuhun dalikal bahru alladzi la yudraku ghawr. Itu adalah merupakan lautan yang tidak bisa ditemukan seberapa dalamnya
wala yublahu sahilu, dan tidak akan bisa datang opo kisike. Sahil itu pantainya ada di mana, nggak bisa diketahui. Jadi itulah masuk kepada hal-hal yang ya kemarin itu kan sudah ditegaskan, ada ke-1, ada ke-2, ada ke-3. Katanya seyogianya orang yang alim itu untuk mengkhususkan mempelajari mengajarkan ilmu ini kepada orang yang punya 3 sifat. Jadi gurunya saja disuruh milih murid yang punya 3 sifat. Ya memang dia itu betul-betul mengkhususkan hanya untuk ilmu, karena dia itu betul-betul orang yang ingin mendapatkan ilmu, bukan karena untuk kerja, bukan untuk pangkat, bukan untuk ini. Jadi nomor 1 itu muridnya disuruh murid yang seperti itu. Yang kedua, muridnya punya sifat zakat dan limpat, juga berbicaranya itu bisa terampil. Yang ketiga, memang dia itu punya tabiat yang bagus, agamanya kuat, takwanya gitu. Dia bukan syahwatnya yang menang. Jadi 3 hal inilah yang katanya silakan untuk bisa diberi ilmu macam ini, orang yang punya sifat 3 ini. Makanya sekarang kita disuruh melaksanakan 1 mujahadah, nomor 2 mengekang syahwat, nomor 3 menghadap kepada Allah dengan seluruh jiwa raga kita. Yang keempat adalah kita disuruh terus-terusan pikiran kita harus pikiran yang jernih, jangan karena ingin berdebat. Jadi 4 ini jaga, komunikasi, iqbal, dan lazamatul fikri. Insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mas'alatun utai ikiku masalah paling pertama ngucap nama siro al-kalam, hadal kalam, utai iki kalam, isiru ila adadil huruf, isyarah ngarang satune iki piro-piro ilmu, laha zawahiru wa asrar, ada lahiriahnya dan ada sirinya. Wabadu ajaliyun tabtu awalan, wabaduha khafiyun yatadhu bil mujahadah wariyadhah. Sebagian dari ulum itu ada yang jelas, nampak, kelihatan, dari awal sudah kelihatan. Ada lagi sebagian yang samar, yang akan bisa jelas apabila dibarengi dengan
unsur mujahadah dan riyadhah. At-talab bil hafif dibarengi dengan mencari yang rajin, wal fikri sofi dan pikiran yang jernih, wasil khafi khali dan hati yang sepi, ang kulli syai'in min asghari dunya saking saben-saben perkara ingkang arupa kesibukan-kesibukan dunia. Sial matlubi kang liyane perkara kang disupri. Saya ngomong gini ini yakun mukhalifan li syari kaya kok berbeda dengan syariat. Padahal kan menurut yang bertanya ini, padahal kan syariat itu laisa lisyar'i zahirun wa batinun. Karena itu tidak ada zahir dan tidak ada batin. Wasirun wa alanun, tidak ada syariat itu orang yang samar dan orang yang ngedeng jelas. Bal al-zahir wal batin wasir wal alan wahid fi hukum syar'i. Balik utawi makna lahir, makna batin, makna samar, makna kang ngedeng itu siji di dalam hukum syariat. Gimana itu? Kok kayaknya dengan ini pun menjelaskan koyo ilmu. Isyarat pada ilmu-ilmu ini ada zahirnya, akhirnya ada sirinya, bagian ada yang nampak sejak awal, bagian ada yang samar kecuali dengan dicari dengan cara mujahadah riyadhah dan mencari yang sungguh-sungguh dengan pikiran jernih dan hati yang sepi dari sibuan dunia. Itu gimana itu? Fa'lam, nek sampean takok koyo ngono iki jawab anna ing bisa malu satu anglang bisa malu satu nih pembagian ilmu-ilmu ini ila khafiyatin wa jaliyah, dibagi ada ilmu yang samar, ada ilmu yang jelas. Jane layung kiru hadawul basaira ora diingkari ilmu sing koyo ngono iku kaduwe wong sing duwe peningal ati. Orang yang punya hati yang bisa melihat, yang sing duwe peningal ati, itu udah ingkar dengan adanya ilmu itu yang khafiyah dan jaliyah itu enggak. Wa nama yungkiruha al-qasirun, yang ingkar itu wong sing cekak nalar, yaiku wong-wong kang padha nampa ilmu ing dalam awal masih kanak-kanak, nimanya hanya sedikit, kemudian mandek jamadu alaihi, beku yang atasnya syek, jadi mandek, tidak ditambah, tidak diteruskan dalam pencariannya. Alam yakun lahu tarakin ila syakil ula, nggak ada peningkatan ke arah
ujung yang tinggi. Maqamatul ulama, biro-biro makamnya para ulama wal aulia. Jadi yang ingkar itu orang yang cekak ilmu nih, menerus belajar. Kalau orang-orang yang sudah punya basirah itu tidak ingkar tentang adanya khafiyah dan jariyah itu. Wadzalika zahirun, keterangan yang seperti itu zahir, pertela jelas. In adillati syar'i, dari dalil syara. Keterangan beliau khafiyah jariyah itu ada dalilnya. Qala Nabi, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil Qur'ani zahiran wa batinan wa haddan wa muttali'an. Satune iku kadhe Qur'an ana makna kang perselo, ana makna kang samar. Ana ka tetepan, ana goningan. Jadi jelas toh, Rasulullah. Jadi Quran aja itu dalam ungkapan-ungkapannya ada yang zahir, ada yang batin. Qala Ali radhiyallahu anhu, asyara ila sadrihi, Sayyidina Ali berkata dengan menunjuk pada dadanya, innaha huna ulum, satu iku ing dalam kene pangeran pira-pira ilmu kang menunjuk pada dadanya. Rasulullah kan pernah bersabda begitu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya adalah kota ilmu, sedangkan pintu kota itu ya Ali. Kan memberikan satu penjelasan bahwa Ali itu adalah orang yang betul mutabahir ilmunya. Kata Sayyidina Ali, di sini ada ilmu yang banyak. La wajadtu laha hamalatan. Ini makanya diartikan lamun nemu ingsun marang ilmu wong-wong kang padha nggawa yakti maringaken. Arti seperti itu kan berarti apabila saya nemu orang yang akan membawa, akan saya berikan. Kalau saya bermaknanya gini, la wajadtu hamalatan. Mbok yo aku nemu wong sing iso gawe barang iki. Jadi ada harapan orang yang bisa membawa apa yang ada pada Sayyidina Ali. Yang kenyataannya ya ada dari sahabat-sahabat saleh itu. Seperti Ibnu Abbas, gitu. Kan orang yang didoakan oleh Nabi. Pokoknya ada sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya. Jadi dari perkataannya Imam Ali, Sayyidina Ali, itu memberikan satu pengertian bahwa ilmu itu ada yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, itu ada yang gampang
orang yang menerima itu gampang. Siapa saja bisa. Tapi ada yang harus dipilih. Kalau aja tuh lah hamalatan. Mbok iya aku iso nemu wong sing nggawa. Karena tidak sembarang orang yang akan bisa menerima ilmu. Jadi ada apa itu kandungan seperti itu. Tidak setiap orang bisa menerima ilmu yang ada pada saya. Artinya ada ilmu yang bisa diberikan pada siapa saja, ada ilmu yang harus dipilih orangnya yang kuat, yang bisa menerima. Ya, Sayyidina Ali seperti itu. Kalau kepada Rasulullah ya sama Madinatul ilmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukallima an-nas ala qadri uquli. Kita para anbiya itu diperintah untuk berbicara kepada orang sekadar akalnya. Seberapa pengertian orang itu harus diungkapkan sekian. Dan dari isyarat yang seperti itu berarti ada satu sama lain itu tidak sama kemampuannya. Ala qadri uquli. Makanya pendidikan sekarang itu kan pendidikan yang klasikal. Kelas 1 diberi pelajaran ini, kelas 2 terus naik sampai kelas 6. Setelah itu tingkat sanawiyah, tingkat aliyah. Ada diberikan ilmunya itu sekadar biar serasi dengan kemampuan akalnya. Kalau ada usaha Nabi SAW, ma'haddad ahadun qauman bihadidin lam tablughu uquluhum illa kana fitnatan alaihi. Ora gunuman sapa wong suci marang suci kaum dengan ungkapan-ungkapan yang akalnya belum bisa nyampe menerimanya, kecuali itu akan menjadi fitnah terhadap kaum itu. Ini peringatan keras ini untuk harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Watilkal amsal nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Tilkal amsal saya mengkono contoh. Jadi contoh-contoh diberikan oleh Allah SWT. Nadribu alinas gawe ingsun ing amsal kanggone manungsa. Biar orang-orang itu ngerti akan contoh-contoh tersebut. Tapi wa ma yaqiluha ora padha iso angen-angen ing amsal illal alimun, angin pira-pira wong kang padha ngerti. Tidak akan bisa menemukan maksud dari amsal tersebut kecuali orang-orang yang tahu. Ini kelihatan sekali dalam pembagian makhluk. Ada yang alimun, ada yang ghairu alimin. Qala dawu Nabi inna minal ilmi kahayatil maknun. Satu setengah saking ilmu ana ilmu kang kaya
sifate barang kang den simpen. La ya'lamu illal alimun. Orang ngerti ing ilmu kang den simpen kejaba wong-wong sing alim, wong kang padha weruh kabeh billahi ta'ala kelawan Allah Ta'ala. Al-hadis nerusaken sampeyan ing ila akhiri sampai akhir. Kama aratna fi kitabil ilmi. Terus yang telah aku sampaikan, aku datangkan, aku ungkapkan pada kitabul ilmi. Sana ada terusannya. Ini sedang dibutuhkan untuk itu aja. Pokoknya ilmu itu ada yang seperti disimpan. Sepertinya disimpan. Kadang dari itu. Tapi seperti disimpan. Karena tidak setiap orang bisa mengetahui. Yang tahu hanya alim-alim saja. Orang yang alim billah. Itu yang akan memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akan beroleh dengan cara tadi itu, ada melaksanakan apa? Ada merasakan syahwat, ada iqbal bikul bil himmah bil kulliyah ala Allah, ada merasakan fikir sofi al syawati mujadalah. Jadi orang yang seperti ini insya Allah akan mendapatkan pemberian ilmu yang seperti ini modelnya. Kahayatul makhluk. Kama aradna fi kitabil. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'lamu nama alamu." Andai kata sampean semua mengetahui apa yang ku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Pasti kalian akan tertawa sedikit, yang banyak itu nangis. Ya bagaimana nangis? Nabi itu kan bisa mengetahui orang yang ada dalam kuburan, yang sedang disiksa. Nabi tahu. Nabi bisa melihat atas neraka. Jadi nanti akibatnya akan sedih mengingat siksaan-siksaannya hari kubur, melihat neraka yang seperti itu. Makanya tidak diberitahu, yang kuat yang dapat. Kalau yang sudah kuat ya diberi. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu diberi sedikit apa yang diberikan pada Nabi. Falaita syi'ri meno opo kaweruh ingsun ikuti nemu. Illam yakun dzalika sirran, laman ora ana apa mengkono apa kang diketahui oleh Kanjeng Rasul iku merupakan rahasia. Muni amin isya'i kang den cegah. Iku muni atin cegah min isya' saking nyebaraken. Tarik iku suri lafam rono
cekae pengertian ada idrogi nemune sir awal mana nakar takrona makna liyo alima nopo krono opo ngambil turu orang nutur rupana bingsir lahum marang muslimin. Kalau itu bukan karena tidak diperbolehkan memberitahukan, menyebarkannya, kalau bukan karena dilarang, karena umatnya punya kefahaman yang cekak, tidak bisa untuk mengetahuinya, atau mana yang lain, pasti kenapa tidak disebutkan? Wala syakka annahum kanu saddiqunahu. Kalau sahabat pasti ketika diberikan kepada mereka, ada sahabat akan membenarkan. Wa dzakarahu lahum, lawan nutur sapa Allah apa Rasul apa yang diketahui kepada muslimin, para sahabat waktu itu. Tapi kenapa kok tidak disebutkan? Kenapa kok tidak disebutkan? Ya karena mulia amin ifsyai ya kusuri al-abha al-isra. Itu maksudnya tidak diberikan secara umum. Kalau secara khusus, ya ada saja yang diberi oleh Rasulullah. Makanya nanti ada ungkapan dari Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah mendapatkan dari Rasul itu ada dua ilmu, dua macam ilmu. Jadi namanya ada ilmu yang bisa disebar secara umum, diberitakan secara umum, ada ilmu yang harus beda-bedakan, mana yang sudah kuat, yang Qala Dawud bin Abbas radhiyallahu anhu biqauli azza wa jalla Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allahu utai Allah itu alladzi dzat khalaqa kang nyiptakaken sapa lagi apa samawati itu pira-pira langit sampeyan ardilah nyiptakaken bumi mithlahun sepadane langit, berarti menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Ya tanazzalu kang temurun al-amru keputusan Allah bainahunna antarane langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas, lau zakartu lawan nutur ingsun tafsirahu ing tafsirane ayat iki tak sebutno saanane seperti yang telah diberikan oleh Allah ilmu yang pada saya. Kalau jam tumumi pasti kalian semua akan ranjam ingsun. Tapi lafzin dalam lafaz lain akhar lafaz akhar laqultum yakti arab gunungan surakabe innahu satuhune dawuh iku kafirun wong kafir cinta. Kalau ditafsiri oleh Ibnu Abbas sesuai dengan pengetahuannya yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau, pasti akan dikatakan
omongan kafir kok disampaikan. Itu berarti ya semacam itu tadi, bahwa ilmu ada dua macam, ada ilmu yang bisa disebar, diumumkan pada semua orang, ada ilmu yang harus dipilih-pilih orangnya, siapa yang kira-kira bisa menerima. La haula wala quwata illa billah. Nah ini ya kalau Abu Hurairah. Qala jauh sabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Jogo sapa ingsun, reksa sapa ingsun saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wi'ain, rong wadah. Rong wadah. Karung. Apa? Karung, teng mriki karung. Apa-apa. Manane karung. Karung. Wi'ain itu wadah. Di dua tempat. Di karung ya wadah. Wadah. Saya diberi oleh Allah oleh Rasulullah dua tempat. Ama aduma pun salah sijine wi'a. Fabatas tuhu mongko nyebar ingsun ing ahad. Jadi saya berikan pada siapa saja. Orang-orang yang mau belajar, saya beri semua tanpa pilih. Wamal akharu, adapun ilmu yang ada di wi'a lain, ada di karung lain, kata saya Jawa Misbah Mustafa Misbah Ibnu Zaid Mustafa. Kata beliau, adapun yang ada di satu karung yang lain, lau basatuhu, lamun nyebar sapa ingsun akhar, nah putih hadzal hulku, pasti akan dipotong, ditugel apa iki gulu, akan dianggap saya ini orang yang murtad, karena murtad maka dihalal untuk dibunuh. Jadi ada ilmu yang tidak boleh disebar, akan terfitnah orang yang tidak. Jadi kembali pada dawuh Rasul, ada ilmu yang kalau tidak disesuaikan orang yang menerimanya, nanti akan menjadi fitnah terhadap orang yang menerima itu karena tidak nyampe akalnya. Makanya Abu Hurairah berbicara, yang satu ini tidak saya sebar, tapi saya khususkan orang-orang yang sudah nyampe akal pikirannya untuk menerima ini. La haula wala quwata illa billah. Gimana sih agar kita bisa nyampe? Yaitu Allah. Itu kan pemberian Allah Taala. Rahmat min Allah. Rahmat min Allah. Jadi kalau kita ingin ya melaksanakan mujahadah, melaksanakan apa saja tadi itu 4 perkara yang kerjakan. Maqala dawu sabawah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma faddalakum, orang ngungguli
ing sira kabeh ngumpuli kan ngumpulak padha asih ngumpuli kamu dah padha ae orang ngumpuli wis tak manani padha karo kiai ini kiai Misbah faddalakum itu orang tasdid ini faddalakum ma faddalakum orang ngumpuli ing sira kabeh sapa Abu Bakrin pikas rati siamin kelawan akeh poso wala salatin lan ora ngumpuli Abu Hurairah ing sampean kabeh kelawan akeh salat. Jadi Abu Bakar itu orang yang nomor satu. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang paling unggul adalah Abu Bakar. Ini Rasulullah yang bersabda ini dari hadis ini. Abu Hurairah itu tidak mengungguli kalian semua. Sebab bukan karena sebab punya puasa banyak, bukan karena sebab Abu Bakar itu banyak sholatnya, enggak. Bukan karena itu unggulnya Abu Bakar terhadap kalian itu bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa. Lalu kenapa? Walakin bisirri, tetapi kelawan rahasia sirrin ukiro kang den delek tancapkan apa sir fi sadri ing dalam dodone ing dalam atine Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi karena sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar yang berupa sir di dalam hatinya, yaitu yang menyebabkan Abu Bakar unggul dari kalian semua. Keimanannya, keyakinannya. Kata Abu Bakar ketika ditanya, Abu Bakar, kamu percaya kalau Abu Muhammad itu baru saja melaksanakan Isra Mi'raj dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Itu setelah belum subuh itu sudah datang lagi. Kamu percaya? Kata Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya. Saking perang artinya wis tumancep sin yang diberikan oleh Allah SWT sehingga gak ada sama sekali keraguan terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kelihatan pada waktu itu sirnya Abu Bakar. Wala syakka arana keraguan iku maujud, orang-orang mamang iku maujud fi anna dzalika dalam satu yang mengkono sir rahasia kana ana iku muta'alliqan gumantungan bi qawaidid lawan pira-pira kaidahe agama. Jadi rahasia itu tidak diragukan, itu adalah pasti ada hubungannya dengan kaidahe. Muta'alliqan bi qawaidid gumantungan kelawan pira-pira kaidahe agama. Ghair kharij minha ora metu saking kawaidin. Makanya min kawaidin lam yakun ofian kalau apa-apa yang
dari kaidah agama lam yakun wafian ora nopo mayakunu maka namin qaiditin wafian samar gitu wahiri kelawan piro-piro doire ala beri ngatasi liane Abu Bakar. Mestinya apa yang diyakini oleh Abu Bakar adalah yang di sekitar itu Qawaidul hanya saja semuanya orang tahu, hanya saja ke jadi peringkat apa peringkat persentase kebanyakan dan sedikitnya percaya itulah yang membedakan antara Abu Bakar dengan lainnya. Bukan cep-cep. Kalau ada usaha Sahlun atas Saturi, Imam Sahil atas Saturi radhiyallahu anhu. Il alimi kadhe wong alim salah satu ulumi utai telu piro-piro ilmu zahirun iki ilmu zahir ya bizuluhu li ahli zahir maringaken sapa alim ilmu zahir li ahli zahir marang ahli ilmu zahir wa ilmu batinin lan nomor loro ilmu batin aya sau ilharu ora wenang ing alim nampahaken ilmu batin billahi ahli kecuali orang ahline ilmu batin. Ini tidak boleh diberikan kecuali pada ahlinya. Wa ilmun wa bainahu wa bainallah. Kalau mana ilmu yang ketiga yang dimiliki oleh orang ini, orang alim ini, yaitu ilmu yang antara dia dan Allah. La yuzhiruhu li ahadin. Orang Arab nampakkan sapa alim ing ilmu yang antara dia karo Allah arang wong suci dirahasiakan tidak boleh ditampakkan membahayakan kalau ditampakkan. Ini sampai ada tadi yang bilang kalau aku tampakkan, kalau aku jelaskan, kalau aku beber maka akan terpotong leher saya. Jadi tidak boleh ditampakkan. Yang batin aja harus dipilih-pilih orang yang sudah nyampe akalnya, peringkatnya. Ya kadang satu majelis oleh yang ngaji itu disampaikan jadi nanti penerimaan juga beda-beda. Ada yang bisa menerima 100%, ada yang bisa menerima sebagian besar, ada bagian kecil. Jadi melihat memang ilmu itu ya hakikatnya rizki yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Nah, rizki itu ada tempatnya, ada jalannya. Makanya yang namanya pondok itu banyak, itu yang bertempat di situ beda-beda. Ada yang sudah tempat di situ terus nggak kerasan, tidak. Karena bukan dari situ lewatnya ilmu itu. Dari kiai yang ada di pondok yang dipindah itu aneh. Jadi manusia rezeki
orang ini orang Mojokerto, tapi kerjanya di Jakarta, di Surabaya. Kenapa nggak di Sulawesi Selatan? Lalu tempat turunnya rezeki di sana. Jadi kerjanya di sana. Jadi ilmu itu adalah rahmat Allah diberikan kepada orang yang dikehendaki. Kapan? Kapannya itu menurut Allah, tempatnya Allah, lewatnya menurut Allah yang tahu. Allah alam bisawab. Semoga ada guna dan manfaatnya. Enak ngantuk. 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 Aku. Alhamdulillah dibaringkan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana. Amin. Masyaallah al-afwa wal-afiyah. Allah yakmil bil-afiyati wassalamah. Akhirah wal-istiqamah. A'idna min nadamah. Bilhalal ma'ala kasudana. Ya Allah ya Maulana. Kama badaka bi ihsan fadlika. Min ghairi tiqaqin. Fa'atminhu bi fadlika aydan. Min ghairi fadlika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. ربنا وفقنا لطاعتك ربنا تقبل منا الله يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قوي كل بعيد يا سعيد غير غائب يا غائب غير مغلوب نسألك نسألك لا تأخذه سنة ولا نوم نوم يوخ صالح قلوب آمين أنت في أمورنا المقدر وتقضي حاجاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Makatan wonten kirang langkunge nyuwun bumi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.